Pada sebuah malam yang sunyi di gurun New Mexico, tiba-tiba muncul sosok aneh, seorang pria berpakaian seperti dari abad pertengahan. Dan di belakangnya, seorang prajurit berkuda mengejarnya. Dan dalam sekejap, pria itu terpental dari dunia lamanya, melintasi waktu, dan muncul di tengah jalan raya modern. Pria misterius itu segera dibawa ke rumah sakit. 300 ready. Clear. Para dokter dibuat bingung, bahkan nyaris nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Susunan tulangnya bukan cuma patah, tapi seperti disobek, diputar, lalu disusun ulang seperti puzzle yang rusak. Dan saat itu juga muncul seorang pria bernama Frank. Dia adalah utusan dari ITC, sebuah perusahaan teknologi rahasia yang bekerjasama dengan pemerintah. Gak banyak ngomong, Frank datang membawa perintah khusus, yaitu membawa si pria ini yang dari abad pertengahan untuk dibawa ke fasilitas rahasia mereka. Dia tahu ini bukan sekedar kecelakaan aneh, tapi suatu petunjuk bahwa eksperimen yang mereka lakukan dengan mesin teleportasi waktu telah gagal. Could be one of a million things. Not too bright. If this gets out, Listen up, class. April 4th, 1357, Castle... Sementara itu, di tengah ruangan yang dipenuhi artefak kuno dan debu bersejarah, berdirilah seorang pria tua dengan rambut putih mengkilap. Dia adalah sang Profesor Dr. Edward Johnson, ilmuwan jenius yang mengabdikan hidupnya untuk memecahkan teka-teki masa lalu. Bersamanya ada sang anak yang juga sekaligus mahasiswanya, yaitu Chris Johnson, seorang pemuda cerdas tapi rada keras kepala. Lalu ada Marek, murid paling teladan yang dimiliki oleh sang profesor, disiplin, cakap, dan punya hasrat besar terhadap sejarah abad pertengahan. And they overpower the English with sheer passion. Routine trip. It is. Come on, last time you cut off your beard. Malam harinya, sang profesor pamit kepada Chris. Dia mendapat undangan dari sebuah divisi rahasia yang katanya butuh keahliannya dalam bidang sejarah abad pertengahan. Tapi ada yang aneh, gak banyak yang dijelaskan. Cuma satu kalimat, ini penting untuk masa depan dan masa lalu. Gak ada yang tahu. You'll lose. Dan ada sosok yang lainnya, ialah Kate Erickson, seorang ahli arkeologi yang pemberani. Dan saat itu, dia sedang berada di dalam lubang ekskavasi, menggali jejak peninggalan dari abad ke-14. Dan malam itu, sang profesor sebenarnya pergi menuju ke sebuah fasilitas milik perusahaan teknologi bernama ITC itu. Actually, yeah, I'm not really all that into. Not getting any younger. Man, do you love this stuff? Keesokan harinya, Chris menghampiri Marek yang sedang duduk merenung di sebuah situs pemakaman batu tua. Itu adalah sarkofagus kuno peninggalan abad pertengahan. Oh, what you got? Oh, wow, another... Di tempat itu bersemayamlah jasad dua sosok legendaris, seorang ksatria Prancis dan istrinya, bangsawan cantik bernama Lady Claire. Menurut catatan sejarah, konon mereka adalah pasangan paling romantis di masanya. Bahkan setelah wafat, tangan mereka tetap saling menggenggam satu sama lain, seolah cinta mereka menembus batas waktu. Pemandangan itu begitu menyentuh hati Marek, membuatnya makin terpesona pada kisah cinta sejati yang gak lekang oleh waktu. It helps us to understand where we came from. Dan gak lama berselang, tiba-tiba sesuatu terjadi. Para mahasiswa dan peneliti terkejut dengan penemuan benda-benda misterius di dalam sebuah lubang bawah tanah. Marek dan Kate turun ke dalamnya, dibantu oleh tim ekskavasi. Hey, be careful down there. I'm down. Di sanalah mereka menemukan berbagai artefak dan pecahan sejarah dari abad ke-14, termasuk dinding kuil kuno dengan ukiran yang sudah rusak. Kate, yang begitu menghargai seni dan sejarah, sempat kesal karena ada yang tega merusaknya. Son of a bitch would deliberately damage something so... Tiba-tiba,
Tanah di sana mulai runtuh. Mereka harus segera naik sebelum tertimbun. Dalam kepanikan itulah Marek gak sengaja menemukan sebuah benda asing. Itu adalah lensa kacamata modern, benda yang seharusnya gak mungkin ada di abad pertengahan. Tapi kejutan sesungguhnya belum selesai, dan di balik reruntuhan itu mereka menemukan secarik pesan kuno yang membuat semua orang di lokasi terdiam. The professor. I cross-matched the signatures. Bertuliskan "Help me" atau "Tolong aku". Tulisan itu jelas, rapi, dan ditulis dalam bahasa Inggris. Dan yang lebih menggetarkan lagi, di bawahnya terukir nama Profesor Johnson, ayah Chris sendiri. Awalnya mereka ngira itu cuma kebetulan, tapi ketika lensa yang ditemukan dicocokkan dengan milik sang profesor, hasilnya sempurna. Artinya profesor telah berada di masa lalu, 600 tahun yang lalu. It's a perfect match. Look. Wow. Okay, I think we should do. Chris dan kawan-kawan gak buang waktu. Mereka langsung menghubungi pihak ITC. Tujuannya jelas, nyari tahu di mana dan bagaimana kondisi ayahnya sekarang. 100-year-old documents with the professor's handwriting on it. The advent of a machine that could instantly send documents anywhere in the world with the push of. Sesampainya mereka di sana, Chris dan timnya justru nggak langsung mendapat jawaban. Sebaliknya, mereka diperlihatkan sebuah mesin besar. Awalnya para ilmuwan cuma menguji mesin ini untuk memindahkan objek ke tempat berbeda. Mereka mencoba mengirimkan sebuah barang dari markas ITC ke Meksiko. Tapi hasilnya aneh, barang itu hilang dan gak pernah sampai ke tujuan, entah nyasar di mana. Eksperimen berikutnya menggunakan kamera. Begitu kamera dikirim, kamera itu secara misterius memotret sendiri, menampilkan gambar pepohonan lebat, kabut hutan, dan langit malam yang penuh bintang. Dan ketika foto itu dianalisis, posisi rasi bintangnya tidak cocok dengan langit modern pada zaman manapun. Dan setelah ditelusuri, ilmuwan ITC akhirnya menyimpulkan fakta yang mencengangkan. Kamera itu rupanya telah terkirim ke Prancis, tepatnya ke desa Castelgard pada tahun 1357. Father is in the 14th century. Single time and place in the past. 1357. Dan memang merekalah yang mengirim sang Profesor Johnson ke masa itu, karena beliaulah yang benar-benar memahami sejarah, budaya, dan bahasa zaman tersebut. Beliau dibekali dengan alat kecil yang mirip seperti pemicu darurat atau semacam tombol untuk pulang ke masa sekarang. Tapi masalah muncul, Profesor nggak pernah kembali, nggak ada sinyal, nggak ada kabar. Beliau hilang, terjebak dalam sejarah. I know you have a lot of questions. I know. Yeah, I know. a lot of questions. I don't. Just call Steve. He'll take you to breakfast. Thank you so much. Oleh karena itu, kini giliran Chris dan kawan-kawan yang harus turun tangan. Mereka akan melakukan perjalanan lintas waktu, bukan untuk meneliti, tapi untuk menyelamatkan sang profesor atau bapaknya Chris. Hey. Just in case something goes wrong, I like to have all my bases covered. All right, everybody, let's. You want put your personals in the lockers over there, and lastly, I want to introduce you to. Ikut serta pula bersama mereka ada Frank, pria misterius yang sudah terlibat sejak awal, serta 3 orang lainnya, yaitu seorang tentara untuk menjaga keamanan selama di masa perang, dan ada seorang ilmuwan fisika jenius yang diikut sertakan untuk mengantisipasi jika alat waktu mereka mengalami kerusakan. Watch your backs, okay? We are, Josh. We'll be back. Dan setelah semua persiapan matang, satu persatu anggota tim diberi kalung kecil berbentuk liontin, alat canggih yang tampak sederhana, tapi memiliki fungsi krusial, yaitu sebagai pemicu untuk kembali ke masa kini. Masing-masing memegang satu, karena jika alat ini hilang di masa lalu, maka harapan pulang pun lenyap. Mereka juga sudah berganti pakaian bergaya abad ke-14, lengkap dengan sepatu kulit dan jubah lusuh, agar tidak mencolok di tengah keramaian abad pertengahan. Dan setelah semuanya siap, Chris dan kawan-kawan pun memasuki ruangan utama mesin waktu. Teleportasi pun berlangsung. Petualangan baru aja dimulai. Mr. Merrick? Mereka benar-benar telah tiba di Prancis pada tahun 1357, di tengah-tengah era peperangan 100 tahun antara kerajaan Inggris dan Prancis. Shut up. There. Trust me. We're in 1357, France. Tiba-tiba, seorang wanita misterius muncul dari balik semak. Napasnya tersengal. Sekawanan prajurit berkuda muncul dari arah yang sama. Mereka mengejar wanita itu.
Kepanikan pun pecah. Mereka semua kocar-kacir lari. Tapi sialnya, salah satu anggota tim, seorang tentara, tertangkap dan jadi korban pertama. Tentara itu merogoh saku celananya dan mengaktifkan granat yang dia bawa. Dan kemudian dia memencet tombol liontin. Dan malah granatnya ikut terbawa ke dalam markas ITC dan meledak di sana. Hal ini membuat mesin waktu itu rusak parah. Dengan satu ledakan, harapan untuk mereka kembali pulang hancur berkeping-keping. Sementara itu, Chris dan kawan-kawan masih terguncang. Si ahli fisika yang jelas-jelas nggak punya nyali untuk berurusan dengan pedang dan darah, dia mulai panik. Dia ingin menekan tombol pada kalung waktunya, berharap bisa langsung kembali ke masa kini. Tapi Chris dan kawan-kawan, mereka membujuknya, mengingatkan jika misi ini belum selesai. Sang Profesor Johnson masih hilang di tengah kekacauan sejarah. Pulang sekarang berarti menyerah. Dan sementara itu, si Marek malah terpisah dari kelompoknya dan tanpa sengaja dia bertemu lagi dengan wanita misterius tadi. Dan rupanya wanita itu adalah Lady Claire semasa masih muda dan dia adalah penduduk asli abad ke-14. Tapi keberadaan mereka nggak sepenuhnya tersembunyi. Seorang prajurit Inggris melihat mereka dan dalam sekejap tak lama, mereka semua berhasil berkumpul kembali. Lady Claire kemudian memandu mereka menuju ke sebuah desa Castelgard, sebuah desa yang menjadi sisa-sisa sejarah yang telah lama diteliti oleh Chris dan kawan-kawan. Dan rupanya, desa itu kini telah dikuasai penuh oleh pasukan Inggris. Lalu, berdasarkan pengetahuan dari si Marek dan dari sumber-sumber buku sejarah yang telah dia baca, malam itu bukanlah malam biasa, melainkan adalah titik penting dalam sejarah, di mana saat itu pasukan Perancis akan menyerbu desa Castelgard untuk merebut kembali wilayah mereka dari pasukan Inggris. Namun nasib baik rupanya belum berpihak pada Chris dan kawan-kawan. Pasukan Inggris akhirnya menemukan jejak mereka. Mereka semua ditangkap dan digiring ke hadapan Lord Oliver, sang komandan kejam yang dikenal karena kebenciannya yang membara terhadap bangsa Perancis. Chris, Marek, dan kawan-kawan kini menjadi teka-teki bagi Oliver. Siapakah mereka ini dan dari mana asalnya? Apa tujuan mereka datang ke tengah konflik ini? Dan demi menyelamatkan diri, Chris dan kawan-kawan pun bohong. Mereka mengaku datang dari negeri yang sangat jauh dan sedang mencari guru mereka. Tapi Lord Oliver bukanlah orang bodoh. Dia memperhatikan satu persatu wajah mereka. Dan akhirnya dia menyadari sesuatu. Salah satu dari mereka memiliki darah Perancis murni. Dan ya, itu adalah si ilmuwan fisika yang memang secara genetis berasal dari Perancis dan tanpa peringatan. Nyawa si ilmuwan fisika pun melayang. Kini mereka benar-benar kehilangan satu-satunya orang yang paling paham soal teknologi mesin waktu yang mereka bawa. Dan kemudian mereka pun ditawan ke sebuah pondok kayu. Dan di sanalah Guys, I lost my marker. mereka akhirnya bertemu kembali dengan Profesor. Dan dia masih hidup, tapi tubuhnya kurus dan lemah, seperti orang yang habis terserang tipes 3 hari 3 malam. Si Marek yang masih nggak percaya langsung bertanya, "Prof, kenapa Lord Oliver gak membunuh Anda juga?" Dan dengan suara lemah, sang profesor jawab bahwa dia membuat kesepakatan. Dia menjanjikan Oliver sesuatu yang gak ternilai dalam peperangan, yaitu senjata api abadi. Api ini katanya bisa menyala dari bahan-bahan seperti belerang, kapur, dan minyak bumi. Dan yang lebih menakutkan, jika disiram air, apinya malah semakin besar. Dan bagi Lord Oliver, ini seperti sihir. Senjata dari masa depan yang bisa membuatnya menang perang dalam sekejap. Dan karena itulah
sang profesor tetap dibiarkan hidup. Well, if we do it, we're gonna have to do it fast. We've got 4 hours. Sementara itu di sisi lain, si Lady Claire malah tertangkap oleh pasukan Inggris. Dia dituduh telah membawa orang asing itu ke desa Castleguard, tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan oleh Lord Oliver. Profesor, Chris, dan Marek sedang berpikir keras bagaimana caranya mereka bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Untungnya mereka datang dari masa depan, dan itu artinya cara berpikir mereka juga jauh lebih canggih dibanding siapapun di tahun 1357. Dan dari sinilah keberanian Kate diuji. Dia diam-diam memanjat atap pondok dan menemukan celah kecil di atas dinding. Dengan nekat, dia membuka pintu dari luar, dan dalam hitungan detik, mereka semua berhasil meloloskan diri dari kurungan. Tapi sayangnya, Marek lagi-lagi terpisah, dan sejak awal memang dia ini paling sering tersesat. Tapi di balik kesialannya itu, Marek justru bertemu kembali dengan Lady Claire yang kini bersembunyi dari pengejaran prajurit Inggris. Dan sementara itu, Chris dan kawan-kawan yang berhasil meloloskan diri lebih dulu. Lalu Frank memberi aba-aba agar semua orang segera menekan tombol di liontin waktu mereka, berharap bisa kembali ke abad sekarang. Tapi sayangnya alat itu nggak berfungsi, sistemnya mati total. Karena yang kita tahu, markas ilmuwan di masa depan sudah hancur akibat ledakan granat. Dan kini satu-satunya harapan mereka hanyalah waktu. Sedangkan para ilmuwan di markas sedang mati-matian memperbaiki mesin waktu yang rusak. Chris dan timnya bersembunyi di sebuah bangunan kosong sambil menahan napas, berharap nggak ditemukan oleh pasukan Inggris. Sementara itu, Marek dan Lady Claire sudah berhasil melarikan diri dari desa Castleguard. Mereka menumpangi sebuah gedek kecil, menyusuri sungai yang gelap dan tenang, berharap bisa menjauh dari pasukan Inggris. Dan di atas air yang mengalir pelan, mereka mulai bercakap tentang hal-hal sederhana, tentang hal siapa mereka sebenarnya dan mengapa mereka berada di tempat ini. Sang Lady Claire penasaran. Dari cara berbicaranya, Marek terdengar sangat berbeda. Logatnya pun, pilihan katanya pun, dan cara ia memandang dunia, semuanya nggak seperti orang-orang di abad ke-14, ujar Lady Claire. Are you married? Lalu, setibanya mereka di seberang sungai, tiba-tiba sekelompok pasukan Perancis telah menunggu. Tapi yang membuat Marek lebih terkejut lagi adalah komandan pasukan itu memanggil wanita yang di samping Marek. "Hai Lady Claire." Marek pun terdiam. Ia mengenal nama itu. Ia pernah melihat wajahnya di patung batu tua yang mereka temukan di reruntuhan masa kini. Dan kini sosok itu hidup, tepat berdiri di hadapannya. Dan inilah momen di mana Marek mengetahui wanita yang sejak tadi menemaninya adalah Lady Claire. Sang komandan pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Marek karena telah menyelamatkan adik perempuannya. Ya, rupanya Lady Claire adalah adik dari sang komandan Perancis ini. Mereka langsung mengundang Marek untuk ikut ke tempat aman, sebab serangan terhadap pasukan Inggris akan dilakukan di Bukit Castleguard malam ini juga. Tapi Marek menolak. Ia nggak bisa pergi begitu aja. Masih ada profesor dan kawan-kawan. Dan sebelum berpisah, Lady Claire mendekat dan memberikan kecupan lembut di pipi Marek. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Lord Oliver memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menyisir setiap sudut desa. Dan pada akhirnya Profesor dan Frank tertangkap. Tapi untungnya Chris dan Kate berhasil lolos lebih dulu, melarikan diri jauh dari desa Castleguard. Sementara itu, dan setelah berpencar, gak lama kemudian sesuatu terjadi pada Marek.
Ia pun ditangkap dan ditahan kembali, dan di sana dia kembali bertemu dengan Profesor dan Frank yang telah tertangkap juga. Dan dari balik kerumunan tentara muncul seorang pria dengan wajah keras dan sorot mata penuh dendam. Dia sebut saja adalah Lewandowski, seorang teknisi yang dulunya bagian dari tim ITC dan juga tim Frank. Tapi dalam misi sebelumnya dia tertinggal, terlupakan, dan harus bertahan hidup sendirian selama setahun penuh di abad 14. Tanpa perlengkapan canggih, dia bertahan hanya dengan otak, insting militer, dan sisa-sisa pengetahuan dari masa depan. Dan dalam waktu singkat, dia naik pangkat dan diangkat menjadi salah satu panglima perang Inggris. Baginya, Frank adalah pengkhianat, seorang yang pergi tanpa pernah menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, Lewandowski akhirnya Last time I saw him, he was running like hell with his marker for an open... bunuh Frank. Sementara itu, Claire telah lebih dulu ketangkep oleh pasukan Inggris lagi di tempat lain. Di tempat lain, Chris dan Kate cuma bisa menyaksikan desa Castlegard jatuh ke tangan Inggris. Desa itu kini rata dengan tanah. Tapi dalam keheningan itu, Kate yang hobi membaca buku sejarah tiba-tiba teringat satu hal penting. Malam itu bukan malam biasa, melainkan malam ketika perang besar pecah. Mereka mencari sebuah jalan rahasia, sebuah terowongan kuno yang konon bisa menembus langsung ke dalam benteng Inggris. Lokasinya berada di sebuah bangunan tua, di sebuah vihara, tempat yang muncul di awal film tadi. Magister, he's my father. Chris dan Kate akhirnya tiba di sebuah biara tua yang berdiri tenang di tengah kekacauan itu. Tapi alih-alih ditolak atau dicurigai, mereka justru disambut hangat oleh para pendeta. Rupanya, sang profesor atau ayah Chris pernah tinggal di sana sebelumnya. Dia meninggalkan sebuah kotak berisi dokumen penting dan sepasang kacamata khas miliknya yang ditemukannya di awal film tadi. Segalanya pun menjadi masuk akal. Si Kate mulai menyadari bahwa di balik dinding biara ini tersembunyi sesuatu, sebuah terowongan kuno, jalan rahasia yang konon bisa langsung menembus ke dalam istana. Tempat ayah Chris kemungkinan besar disekap di sana. Dan tanpa ragu, Kate menghancurkan dinding yang terdapat ukiran di dalam dinding tersebut. Tanpa sadar, orang yang dia marahi karena telah merusak ukiran dalam dinding itu ternyata adalah dirinya sendiri. Dialah pelakunya. Son of a bitch would deliberately damage something so... Give me a torch! Hey, give me that one. Sementara itu, di sisi lain, pasukan Inggris semakin dekat menuju istana. Lord Oliver menagih janji pada dua tawanan dari masa depan, yaitu si Profesor dan Marek. Mereka dijadikan budak intelektual, dipaksa menciptakan sesuatu yang belum pernah dikenal di era ini, yaitu senjata api abadi. Dan berbekal ilmu dari abad sekarang, mereka nggak butuh waktu lama. Dalam sekejap, konsep mesiu, ledakan, dan sistem tembak otomatis mereka rampungkan. Dan di tangan Lord Oliver, senjata itu bisa mengubah keseimbangan sejarah. Dan begitulah, sejarah pun perlahan melenceng dari jalurnya. Karena satu pesan, satu terowongan, dan satu senjata, segalanya bisa berubah selamanya. Dan setelah itu, Lord Oliver memanggil Marek dan Profesor untuk mempresentasikan senjata baru yang telah mereka buat. Show me now. Show him. You Ledakannya menggema, nyala apinya menjilat langit malam, membuat semua orang terdiam. Air nggak bisa memadamkannya. Lord Oliver pun terpaku. Sementara itu di masa depan, para ilmuwan berpacu dengan melodi waktu, memperbaiki mesin waktu yang rusak. Dan sementara itu kembali ke masa lalu, medan perang di Prancis menjadi neraka. Lord Oliver melancarkan serangan brutal ke benteng Prancis. Serangan pun dimulai.
Komandan Prancis tahu kekalahan pasukan Prancis hanya tinggal waktu dan semakin dekat. Tapi takdir berputar arah saat Chris dan Kate menemukan terowongan rahasia di balik dinding biara tua itu. Terowongan itu langsung menembus bawah istana Inggris. Di sanalah takdir mempertemukan mereka. Di tengah lorong gelap itu, mereka bertemu dengan pasukan Prancis. Dan disitulah kacamata Profesor Johnson terjatuh dan pecah. Sebuah petunjuk yang nantinya ditemukan ratusan tahun kemudian. Mereka yang menjatuhkan kacamata itu sendiri. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun menyusun rencana. Pasukan Prancis akan menyerang dari bawah tanah. Sebuah serangan kejutan yang belum pernah diduga oleh Oliver. Dan saat kekacauan pecah di dalam istana, Marek menyelinap menuju tempat Lady Claire ditawan. Dengan pedang di tangan dan keberanian, dia menghadapi seorang prajurit pengkhianat atau si Lewandowski itu. Pertarungan berlangsung sengit dan akhirnya dan di sisi lain, sang komandan Prancis bertempur habis-habisan melawan Lord Oliver. Tapi kekuatan gak seimbang. Oliver menang dalam kejamnya. Dan saat momen terakhir, ketika Oliver hendak mengakhiri nyawa sang komandan Prancis, tiba-tiba muncullah Chris. Dari bayangan dia menyerang Oliver dengan satu tebasan mematikan. Lord Oliver pun roboh. Dengan kematiannya, benteng jatuh ke tangan pasukan Prancis. Kebebasan pun kembali ke tanah Prancis. Perjuangan lintas waktu akhirnya membawa kemenangan. Kembali lagi ke markas ITC di New Mexico. Mesin waktu itu kini hampir berfungsi kembali, tapi Chris dan kawan-kawan harus cepat karena waktu tersisa kurang dari 1 menit. 1 menit sebelum mereka kehilangan titik rekalibrasi. 1 menit sebelum pintu ke masa kini tertutup selamanya. Tapi si Marek yang sebelumnya canggung dan pendiam, dia justru mengambil keputusan yang mengejutkan semuanya. Dia menyatakan gak ingin kembali ke masanya, bukan karena takut, tapi karena ia telah menemukan sesuatu yang gak bisa diberikan oleh dunia modern, yaitu cinta kepada Lady Claire. Mendengar hal itu, Chris dan kawan-kawan gak punya pilihan lain karena waktu semakin mepet. Dan mereka akhirnya menekan liontin-liontin alat pemicu perpindahan waktu mereka. Pada akhirnya, Chris dan kawan-kawan beserta Profesor berhasil kembali. Beberapa minggu pun berlalu. Kini mereka mendatangi reruntuhan biara kuno di Perancis. Tempat itu pernah mereka lihat di awal film tadi. Melihat 2 sosok patung legendaris dari Perancis. Wajahnya terlupakan waktu, tapi kini mereka tahu patung itu adalah Marek, teman mereka. Dia benar-benar hidup di masa lalu. Dia membangun keluarga bersama Lady Claire. Ia mati sebagai pahlawan, dikenang sebagai pahlawan. Namanya nggak tertulis di buku sejarah manapun, tapi kisahnya abadi, tersembunyi di balik bayang-bayang zaman. Dan yang paling mencengangkan, keputusan mereka untuk kembali tak mengubah apapun di masa kini. Tidak ada paradoks, tidak ada perubahan garis waktu. Seolah-olah semua itu memang sudah ditakdirkan dan sudah tertulis. Dan dengan ini, film pun berakhir. Terima kasih teman-teman semuanya.